sebelum kita mulai pembelajaran, silakan cek masing-masing kondisinya, pakaiannya, sampai di sampingnya coba di kalau ada ya. Ada yang tidak hadir? Ramadan semua. Baik, saya cek ya. Ainul Mardia Hadir. Ainul Syifa Hadir. Dewi hadir semua ya. Nah. Jadi adapun materi kita pada hari ini adalah terkait dengan sifat Allah, yaitu sifat Allah ya, bagi Allah. Namun sebelumnya, alangkah baiknya jika kita mulai dengan doa agar pembelajaran hari ini bermakna dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang pimpin doanya? Saya. Ya, silakan ketua kelas ya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sebelum masuk ke materi, maka saya sampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran adalah nanti peserta didik dapat menjelaskan pengertian sifat mustahil. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menganalisis pengertian sifat mustahil serta sifat-sifat yang 20 ya. Kemudian nanti ada kaitannya dengan ayat, menghafalkan atau mungkin membaca ayat-ayat Quran ya. Saya kira itu mungkin. Namun sebelumnya masih ada yang ingat materi sebelumnya? Tentang apa? Sifat-sifat Allah. Bagi Allah. apa itu sifat wajib? Sifat-sifat yang wajib Allah. Berapa jumlahnya? 20. 20, alhamdulillah. Kemudian selanjutnya coba diperhatikan ayat yang ada di atas ya. Ada 3 ayat terkait dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Coba amati apa kira-kira yang Anda pahami tentang ayat itu. Ada yang bisa menjelaskan? Yang pertama? Ya, silakan. Reni. Ayat pertama menjelaskan bahwa Allah itu selalu hadir kapanpun dan mengurus makhluknya, karena Allah itu maha hidup, jadi mustahil Allah tidur ataupun mati. Ya. Wujud kiamat muhalafatul hawadisi biyamuhu binafsihi wadaniyatun irada. Baik semuanya. Sekarang kita masuk di materi inti terkait dengan sifat mustahil bagi Allah. Hari ini kita menggunakan model pembelajaran PJBL atau model Project Basic Learning ya. Tahu project? Project adalah membuat karya. Membuat karya, jadi nanti masing-masing kelompok, nanti saya buat kelompok ya. Kemudian nanti setiap kelompok nanti membuat satu kelompok satu karya. Oke? Siap ya? Untuk nanti efisien, silakan membentuk kelompok. Kelompok sudah terbentuk dengan 4 kelompok. Kemudian dalam kelompoknya nanti masing-masing membuat apa? 5 proyek. Ya, 5 proyek terkait dengan sifat-sifat Allah. Apa proyeknya? Membuat Membuat poster 5 sifat Allah setiap kelompok. Ya, nanti dibuat dalam bentuk Canva. Dalam membuat poster nanti silakan cari literatur yang ada di dalam internet, boleh ya, melalui poster boleh, silakan. Sekarang silakan setiap kelompok, masing-masing kelompok membuat posternya
berupa proyek terkait dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam mengerjakan tugasnya diselesaikan dalam waktu maksimal 20 menit ya. Maksimal 20 menit. Sepakat? Sepakat. Oke, silakan dilanjutkan pembuatan posternya. Sekarang saya persilakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan posternya. Jadi kelompok 1, kelompok 2, 3 dan 4 memperhatikan ya. Memperhatikan apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Ya, baik, silakan kelompok 1. Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun hasil presentasi kami tentang sifat-sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah Adam. Adam artinya tidak ada. Mustahil jika Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Adam atau tidak ada. Apabila sifatnya Adam, maka tak akan ada langit dan bumi, sedangkan Allah adalah Sang Maha Pencipta. Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 4, yang artinya, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Kemudian poin terakhir, ihtiyaju li ghairi, yang artinya butuh kepada yang lain. Sifat mustahil ihtiyaju li ghairi adalah sifat Allah Subhanahu wa taala, yang berarti Allah Subhanahu wa taala Maha segalanya dan tidak mungkin bergantung pada makhluk yang lain, karena baginya lah kekuasaan atas segala alam semesta dan isinya. Allah Subhanahu wa taala Maha Agung dan Maha berdiri sendiri, sehingga tidak membutuhkan pertolongan dari siapapun. Kami persilakan kepada kelompok lain untuk bertanya jika masih ada yang belum jelas. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya. Tadi kelompok 1 menjelaskan dalam proyeknya bahwa salah satu sifat mustahil Allah adalah fana atau rusak. Pertanyaan saya adalah bahwa seluruh alam ini pasti akan rusak. Apa mungkin Allah ikut rusak bersama dengan kita dan makhluknya? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Kiamat kubra pasti akan terjadi setelah malaikat Israfil meniup sangkakala pertama. Semua makhluk yang memiliki kehidupan pasti akan mengalami kematian. Akan tetapi kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat baqa yang artinya kekal, abadi dan tidak akan rusak apalagi hancur. Dan aplaus untuk kelompok 1. Jadi adapun sifat Allah yang mustahil yaitu sum'un atau tuli. Tidak ada sesuatu yang tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun jumlah suara manusia ratusan juta, semua akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mungkin bersifat sum'un. Adapun sifat-sifat mustahil Allah yang kedua yaitu umyun atau buta. Allah melihat segala sesuatu yang baik, besar maupun kecil, bahkan yang tersembunyi sekalipun. Maka dari itu, sifat umyun mustahil ada pada diri Allah, karena bahkan teknologi manusia tercanggih pun tak bisa menyaingi penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang juga mustahil dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu mukrahan, yang berarti zat yang terpaksa atau tidak atas kehendak sendiri, karena atas kehendaknya semua di alam semesta ini tercipta. Adapun kesimpulan dari proyek kami yaitu sifat mustahil Allah Subhanahu wa taala adalah sifat-sifat yang tidak mungkin ada pada diri Allah Subhanahu wa taala dan merupakan lawan dari sifat wajib Allah. Itulah sebabnya sifat mustahil juga ada 20 yang berkebalikan dari 20 sifat wajib Allah Subhanahu wa taala. Dengan pengetahuan ini, kita dapat mengenal sifat-sifat Allah dan memahami tentang dirinya lebih dalam, dan juga untuk menambah keimanan kita kepadanya. Kami persilakan kepada kelompok lain untuk bertanya jika ada yang kurang jelas. Apa mungkin Allah bisa melihat makhluknya sementara makhluknya sangat banyak meliputi bumi dan alam semesta?
Bagaimana mungkin bisa melihatnya secara jelas kegelapan malam? Tolong dijelaskan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Tidak ada yang mustahil bagi Allah untuk melihat makhluknya. Sebanyak apapun makhluknya, Allah tetap dapat melihatnya dengan jelas. Walaupun seandainya kita memakai pakaian yang gelap di tengah malam yang gelap gulita, Allah tetap dapat melihat makhluknya dengan jelas. Sekalipun semut hitam yang sangat kecil berada dalam lubang yang sangat dalam di tengah kegelapan, maka tidak ada kemustahilan bagi Allah untuk melihatnya, karena Allah maha melihat. Sekian. Saya kira bagus semua ya, bagus semua proyeknya, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Masya Allah. Oke. Nah, dari materi yang saya sampaikan tadi, kira-kira apa yang sudah kita tahu? Satu, tentang sifat Allah. Ada berapa sifatnya? 20. Kita langsung kepada kesimpulan terkait dengan sifat mustahil ya. Jadi sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Allah Ta'ala. Adapun sifat-sifatnya ada 20. Yang 20 itu adalah kebalikan daripada sifat wajib yang harus dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Paham ya? Semua sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, saya akan membagikan soal kepada kalian sebagai evaluasi materi pada hari ini ya. Dikerjakan juga ya hari ini. Dalam waktu berapa menit? 15. Dengan belajar sifat mustahil tadi dengan metode PJBL, bagaimana belajarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, menyenangkan. Alhamdulillah ya. Kemudian materinya, adapun materi untuk minggu depan atau selanjutnya adalah terkait dengan ciri orang yang beriman kepada Allah, sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi kita akan belajar tentang ciri orang yang beriman terhadap sifat-sifat Allah. Oke. Sebelum ditutup, ketika saya bilang manjada, kalian jawab wajada ya. Manjada wajada, manjada wajada, manjada wajada. Alhamdulillah. Sebelum kita tutup, alangkah baiknya juga kita sama-sama membaca doa kepada Tuhan Yesus. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, demikian pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan bermakna, bermanfaat, banyak hal yang kita dapatkan. Kita tutup dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah.